Ya, pemirsa, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas saat mudik Lebaran 2025. Rekayasa ini berupa lajur lawan arah atau kontraflow hingga satu arah di tol Trans Jawa. Nah, pemirsa, kita saksikan ya, ini terkait dengan rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan untuk arus mudik di tahun 2025 ini. Ini dia grafisnya, pemirsa, kita lihat bersama. Ini terkait dengan kontraflow yang akan diberlakukan di tol Jakarta Cikampek ini pada kilometer 40 sampai kilometer 70 nih pemirsa. Dan kontraflow periode pertama ini akan diberlakukan pada Kamis 27 Maret pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya pada hari itu saja pemirsa, ini juga diberlakukan sampai hari Sabtu di tanggal 29 Maret pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pemirsa, diingat ya untuk periode pertamanya. Nah, sedangkan untuk periode kedua, kontraflow ini berlaku mulai dari hari Senin tanggal 31 Maret pukul 1 siang hingga pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian dilanjutkan di hari Selasa di tanggal 1 Aprilnya pukul 11 siang sampai pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya untuk skema one way diberlakukan juga nih di tol Jakarta Cikampek kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. One way pada hari Kamis ini 27 Maret mulai pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat sampai hari Sabtu tanggal 29 Maret pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pemirsa, tidak hanya one way dan juga kontraflow, skema ganjil genap ini juga diberlakukan. Nah, untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa Anda saksikan nih di tol Jakarta Cikampek diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 414 di tol Semarang Batang. Sedangkan untuk ganjil genap di tol Tangerang Merak ini berlaku di kilometer 31 sampai kilometer 98. Dan kalau ditanya diberlakukan mulai kapan? Ini mulai Kamis 27 Maret pada pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai nanti di hari Minggunya 30 Maret pukul 24 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan yang terakhir ini ada informasi terkait dengan penutupan dan normalisasi one way. Mulai dari tol Semarang Batang kilometer 414 kemudian sampai di tol Jakarta Cikampek kilometer 70. Kebijakan ini berlaku nanti pada tanggal 27 Maret pukul 12 siang sampai 2 siang saja. Kemudian sampai hari Minggu 30 Maret pukul 12 malam sampai pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho ini mengatakan kalau pergerakan pemudik pada Sabtu 22 Maret kemarin ini terjadi kenaikan sebanyak 37%. Dan ini dibandingkan dengan tahun lalu ya pemirsa untuk kenaikan sebanyak 37%-nya. Dan langsung saja kita saksikan bagaimana pernyataan dari Kakor Lantas Polri berikut ini. Memang betul H-10 sudah ada kenaikan para pemudik terurai dari awal. Jadi bila dibandingkan dari tahun 2024 kenaikannya 37%. Dari 115.000 naik menjadi 157.000. Jadi sudah ada kenaikan dan malam ini akan kita pantau lagi. Semoga adanya work from anywhere ini juga sudah bisa mengurai keberangkatan dari para pemudik. Pemirsa, menjelang periode mudik 2025 kami akan mengajak Anda untuk melihat kepadatan penumpang di sejumlah titik keberangkatan pada siang hari ini. Ada Seprinal dari Pelabuhan Merak, kemudian ada Devi dari tol Jakarta Cikampek, dan ada rekan Jose Nicole dari Terminal Kalideres. Dan pemirsa, kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada Seprinal yang berada di Pelabuhan Merak. Saat ini Seprinal, bagaimana kondisinya di sana? Benarkah sudah ada kenaikan penumpang ataupun pemudik? Jika hingga sore ini peningkatan pemudik tujuan Pulau Sumatera masih padat di Pelabuhan Merak sendiri, yang mana dermaga ekspres masih dipenuhi oleh pemudik kendaraan pribadi atau roda 4, yang mana kantong parkir maupun dermaga keberangkatan masih dipenuhi oleh para pemudik yang menunggu giliran naik kapal feri. Dan data yang dapat kami informasikan dari pihak ASDP yaitu dari H-10 hingga H-9 tercatat untuk penumpang orang sebanyak 89.905 orang atau naik 51% jika dibandingkan
pada tahun lalu. Sedangkan untuk mobil sendiri yaitu sebanyak 21.586 unit atau naik 46% jika dibandingkan tahun lalu. Dan total kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera dari H-10 hingga H-9 yaitu sebanyak 14.766 unit. Sedangkan untuk truk ekspedisi sendiri di dermaga reguler masih terpantau padat oleh truk ekspedisi. Memang di Pelabuhan Merak sendiri tidak terjadi antrian truk ekspedisi karena beberapa titik dialihkan yaitu di Pelabuhan Pelindo Ciwandan yang mengoperasikan 2 kapal dan Pelabuhan BPJ Bojonegara juga mengoperasikan setidaknya 7 kapal yang tujuannya sama-sama Pelabuhan Bakauheni Lampung. Glory. Baik, dari rekan Sefrinal kita beralih dulu ke Devi Syafira di Tol Jakarta Cikampek. Devi, bagaimana pantauan di sana? Apakah sudah ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan? Ya, Glory dan Jessica, situasi saat ini di Tol Cikampek Utama terpantau lancar. Bahkan kalau kami mantau sejak pagi sampai dengan menjelang sore hari ini cenderung lengang. Dan terlihat memang kalau di pantauan kami saat ini masih kebanyakan adalah kendaraan pribadi dan juga kendaraan truk. Dan untuk volume kendaraan sendiri ini ada 14.000 kendaraan yang menuju ke arah timur ataupun Jawa dan juga Bandung. Sementara 9.000 ini mengarah ke Jabodetabek. Artinya ini lebih banyak yang menuju ke arah Jawa dan meningkat 23,1% dibandingkan dengan lalu lintas normal biasanya. Nah, secara kumulatif menurut data dari Jasa Marga ini ada 325.000 kendaraan yang sudah meninggalkan Jabodetabek. Ini angka kumulatif dari 4 gerbang tol utama seperti Tol Cikampek Utama, Kalihuri Utama, kemudian Cikupa dan juga Ciawi. Dan mayoritas memang ini banyak yang menuju ke Jawa, yakni ke Transjawa, Palimanan dan juga ke arah Bandung. Sementara itu terkait dengan antisipasi untuk menghindari kemacetan ataupun mengurai kepadatan yang terjadi nantinya, ini dari Jasa Marga juga akan menerapkan diskon tarif tol sebesar 20%. Ini akan berlaku mulai nanti tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025. Ini berlaku untuk semua kendaraan, golongan kendaraan, kemudian juga ini akan berlaku sejak pagi hari pukul 5 pagi sampai nanti 5 pagi esok harinya. Nah, sementara itu terkait dengan jumlah arus yang ataupun prediksi ini akan terjadi puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Sementara untuk puncak arus balik ini akan diprediksi akan terjadi pada 6 April 2025. Nah, kalau untuk saat ini memang pantauannya masih normal, namun memang dihimbau untuk mudik lebih cepat begitu ya, karena untuk menghindari kepadatan dan juga kemacetan yang terjadi. Sementara itu untuk masyarakat yang ingin mudik juga harus memastikan saldo elektronik karena ada beberapa yang membuat ketersendatan ini karena saldo elektroniknya yang tidak cukup, kemudian juga ini membuat ketersendatan yang terjadi dan juga harus memastikan kendaraan dan juga kondisi tubuh ini dalam keadaan prima, kemudian juga apabila lelah ini harus beristirahat di rest area terdekat. Dan memang untuk bagi para pemudik ini harus memastikan semua kesiapannya karena memang untuk arus mudik sendiri ini akan puncaknya ya akan terjadi pada 28 Maret 2025. Sementara untuk rekayasa lalu lintas sampai saat ini memang belum diberlakukan dan nanti akan diberlakukan mendekati hari Lebaran seperti kontraflow, one way dan juga ganjil genap. Nah, sementara demikian Glory dan juga Jessica yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Devi Syafira di Tol Jakarta Cikampek kita beralih ke Jose Nicole yang berada di Terminal Kalideres. Jose, saya lihat di belakang Anda sudah ramai pemudik. Berapa peningkatannya hingga saat ini dan tujuan favoritnya di mana saja, Jose? Iya, Jessica dan Glory, betul sekali, semakin menuju malam hari terjadi peningkatan volume penumpang. Berdasarkan data yang kami terima bahwa sudah ada lebih dari 520 penumpang yang tiba di Jakarta dengan menggunakan
67 bis dan juga ada 552 penumpang yang berangkat dari Terminal Kalideres menuju sejumlah titik dengan 50 bis. Menarik ya, berdasarkan data yang kami terima, setiap kali ada keberangkatan yang berasal dari Terminal Kalideres ini akan melalui 2 tes utama, yaitu yang pertama adalah melakukan tes kelayakan kendaraan atau rem cek, yang kedua adalah melakukan tes kesehatan bagi sopir maupun petugas otobus lainnya. Dan hingga siang hari ini ada total 3 kendaraan yang dinyatakan tidak layak berangkat sehingga harus ditunda, dan ini juga merupakan bentuk konkret daripada bagaimana pihak yang berwajib ini menjamin keselamatan daripada para penumpang dan melakukan komunikasi lebih lanjut kepada perusahaan otobus untuk mengirim bus pengganti. Dan berkaitan dengan tujuan favorit, Jessica, Glory dan juga pemirsa, masih seputar wilayah Jawa Timur hingga Jawa Tengah untuk di Pulau Jawa dan sejumlah destinasi di wilayah Sumatera Utara yang rencananya berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini bahwa pada pagi hingga siang hari ini akan lebih banyak didominasi keberangkatan menuju Pulau Sumatera, sedangkan pada sore hingga malam hari ini akan didominasi dengan keberangkatan menuju sejumlah titik di Pulau Jawa. Kami juga sempat berbincang dengan sejumlah perusahaan otobus yang berada di Terminal Kalideres ini untuk menanyakan bagaimana berkaitan dengan ketersediaan tiket. Hari-hari ini terpantau bahwa jumlah tiket ini masih aman dan harga berada dalam kondisi relatif stabil, namun tetap menghimbau bagi para calon penumpang ini tetap melakukan pembelian baik langsung kepada perusahaan otobus ataupun nantinya jika ingin melakukan pembelian secara go show atau langsung di tempat masih harus menyesuaikan dan coba untuk mengecek ketersediaan tiket ya. Dan rencananya berdasarkan pola-pola dari tahun-tahun sebelumnya, harga yang akan mengalami kenaikan utamanya adalah dari kelas non ekonomi seperti sleeper, eksekutif dan lain sebagainya, dan kenaikannya pun cukup bervariasi antara 10 hingga 30%. Berkaitan dengan kenaikan tersebut tentu dikembalikan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jenis-jenis layanan tertentu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan potensi kenaikan daripada penumpang dari sore hingga malam hari ini diproyeksikan masih berada di angka sekitar 1.000 hingga 1.500 penumpang, karena apabila kita melihat pada kemarin ini total ada 1.237 penumpang. Dan puncak daripada arus mudik ini diperkirakan akan berlangsung pada sekitar H-3 atau H-4 apabila Hari Raya Idul Fitri akan berlangsung pada tanggal 20 atau 31, maka tanggal 27 hingga tanggal 28 itu diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik dengan perkiraan hingga 7.000 penumpang setiap harinya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, ada pun beberapa fasilitas penunjang tambahan yang telah disiapkan oleh para pihak berwajib di sini. Yang pertama adalah menambah armada bis dari Transjakarta yang akan menuju kemari. Apabila sebelumnya total ada 6 bis yang mengantar maupun kembali kepada Terminal Kalideres, nanti akan ditambah 10 sehingga total ada 16 bis Transjakarta yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin menuju ke wilayah Kalideres. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pengamanan, beserta juga dengan pos terpadu dan juga posko kesehatan telah disiapkan oleh para pihak berwajib. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio rekan-rekan. Baik, terima kasih Jose Nicole atas laporan Anda langsung dari Terminal Kalideres Jakarta. Sebelumnya sudah ada rekan Devi Syafira dari Tol Jakarta Cikampek dan juga Sefrin Ali melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.